Alhamdulillah. Iya, matematikanya itu luar biasa, Mbak, matematikanya itu. Jadi setelah di kelas 6 itu ada perubahan-perubahan. Ada perubahan, iya. Jadi sudah tepat mungkin langkah dari sekolah untuk Iya. regulasi tersebut naik ke kelas. Iya. Oke Pak Jeffrey. Jadi berdasarkan hasil pemetaan yang Pak Jeffrey lakukan ya, bagaimana uh, apa proses-proses yang Pak Jeffrey lakukan tadi ya bersama siswa dan bersama kepala sekolah ya dengan orang tua siswa tadi bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Jeffrey. Oh, proses yang itu dengan berkolaborasi dengan ya. Yang pertama itu berkolaborasi dengan orang dengan guru, ya, dengan guru, wali murid, ya. Dengan wali murid yang paling utama sih ibu itu, karena sejatinya kan kepala keluarganya itu yang paling utama itu orang tuanya. Bagaimana lingkungan sekolahnya, lingkungan rumahnya itu yang paling mendukung seperti itu. Keluarganya siswa itu. Iya, seperti itu. Selain dengan wali murid, orang tua siswa. Ada kepala sekolah, rekan sejawat juga, teman guru juga. Jadi sangat mempengaruhi ternyata kolaborasi dengan semua elemen. Iya, semua elemen, iya, betul. Wali murid, orang tua siswa, kepala sekolah juga rekan guru yang lain. Iya, Bu. Jadi itu yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan Iya. dalam kasus ini. Iya, Bunda. Jadi dari kasus ini ya Kak Jess ya, dari kasus dilematika ini. Jadi menurut Kak Jess sendiri, apa yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut lagi, atau hal yang perlu dievaluasi ya dari cara menyelesaikan masalah dilematika ini? Oke, benar. Mungkin proses pengambilan keputusan ini selalu dapat ditingkatkan dalam pengalaman saya melihat perlunya lebih banyak kerjasama lagi, Bunda. Iya, lebih ya kerjasama dan diskusi dengan teman guru. Iya. Diskusi dengan. Iya, serta pihak sekolah. Iya, serta pihak sekolah, terus mengevaluasi terhadap proses pengambilan keputusan juga, ya. Mengevaluasi ini perlu dilakukan secara rutin, Bunda, ya. Jadi selain kolaborasi dengan guru, pihak sekolah, ya, jadi perlu ada evaluasi, iya, terhadap perkembangan kasus ini ya. Iya. Iya. Jadi dilihat apakah masih ada perubahan atau tidak, itu aja. Iya, Bunda. Itu sudah berjalan dengan baik ya evaluasinya itu aja? Sudah Bunda. Evaluasinya ini siapa aja yang terlibat evaluasi? Evaluasi yang pertama itu yang terlibat yang pertama dengan kepala sekolah, yang kedua dengan sama teman guru, dan yang ketiga dengan murid juga, Bu. Oh, dengan murid juga. Iya, peserta dengan murid juga. Bagus sekali cara penanganannya ya. Iya. Jadi memang keputusan itu nggak bisa selanjutnya diputuskan, dibiarkan begitu saja ya, tapi juga perlu ada evaluasi ya untuk mengetahui adakah perbaikan-perbaikan ya dalam keputusan tersebut. Baik Pak Jeffrey, pertanyaan berikutnya lagi, menurut Pak Jeff sendiri, hal apa yang mendukung keberhasilan dari keputusan ini diambil? Tadi kan katanya ada perubahan yang lebih baik setelah kelas 6 ya, ada perubahan sikap yang lebih baik. Nah, menurut Pak Jeffrey itu hal apa sih yang mempengaruhi keberhasilan dari keputusan tersebut? Hal yang mempengaruhi mungkin dukungan, Bunda, ya. Ya, dukungan dari semua elemen, terus belajar, gitu, terus ya. Dukungan, terus belajar, terus mengevaluasi, ya. Mengevaluasi itu kunci dari keberhasilan ya, iya. Dukungan dari kepala sekolah yang penting, anak pejabat juga ada proses belajar ya. Proses belajar itu seperti apa Pak Jit? Proses belajar ini proses belajar itu misalnya kita berdiskusi nih, ya, diskusi
Terus kira-kira apa nih yang harus uh, kekurangan yang Mada miliki, terus Mada curhat ke kepala sekolah memberikan arahan seperti itu, memberikan motivasi itu Pak Jeff seperti ini. Misalnya dalam pembelajaran, saya mungkin selama ini pembelajaran seperti biasa-biasa saja, benar. Tetapi mungkin beliau itu lebih pengalaman. Akhirnya bagaimana cara ini berdampak positif sama siswa ini. Pak Jeff harus seperti ini. Jadi ada untuk timbal balik yang baik dari kepala sekolah. Iya. Dukungan dari kepala sekolah. Iya, dukungan yang baik dari bisa berikan saran-saran, masukan-masukan yang luar biasa untuk Pak Jepin yang menghadapi kasus ini. Luar biasa Pak Jepin. Kemudian adakah pengalaman yang terjadi ya, baik dalam waktu dekat ini ataupun sebelum Pak Jeff mengikuti pendidikan guru penggerak ya, mencerminkan kasus dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat selain kasus yang tadi. Iya. Baik, sebelum Mada mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Mada mengalami yang namanya dilema etika. Iya, sendiri. Iya, Mada sendiri terkait dengan penilaian seorang siswa tadi. Terus siswa tersebut memiliki potensi yang luar biasa seperti Mada ungkapkan tadi, tetapi masalah disiplinnya. Iya. Masalah disiplinnya menjadi tantangan besar ini, Bunda. Tantangan besar dalam pembelajaran. Disiplin misalnya seperti apa Kak? Disiplinnya itu di bagian mana Pak? Disiplinnya itu bagian misalnya datang sekolahnya itu terlambat ya. Sering terlambat. Iya, sering terlambat. Terus dilema saya juga itu apakah harus memberikan nilai seperti yang itu memberikan nilai yang rendah berdasarkan perilaku yang kurang dari siswa tersebut. Jadi selain sering terlambat juga ada perilaku yang kurang baik ya. Iya. Seperti itu. Dan perilaku yang kurang baik. Iya. Ya, jadi ternyata akibat dari dia sering terlambat ternyata mempengaruhi pembelajaran dan nilainya. Iya. Mempengaruhi juga. Jadi dia kurang konsentrasi juga. Kurang konsentrasi ya. Mungkin karena tekanan-tekanan dari rumah. Jadi namanya juga hidup dengan bapaknya. Iya. Jadi bagaimana Pak Jepin mengambil keputusan dari kasus tadi, dilema etika tadi? Saya yang Madam proses itu Madam percaya dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1 itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah dipelajari di modul 3.1 seperti itu Bunda. Saya berupaya menerapkan 4 paradigma yang kemarin itu di mana terus ada 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan penguji keputusan. Itu kemarin sebagai diajarkan di dalam modul kemarin 3.1. Iya. Langsung ternyata itu betul-betul Pak Jepin pahami dan usaha untuk diimplementasikan di sekolah. Seperti itu luar biasa Pak Jepin. Oke. Jadi dari kasus yang pertama tadi ternyata itu sudah diambil sesuai dengan 4 paradigma tadi, 3 prinsip dan langkah 9 langkah. Sesuai Pak Jep ya. Jadi itu hasilnya pun juga sesuai dengan diharapkan. Iya Bunda ya. Baik. Jadi menurut Pak Jepin sendiri apa yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Baik. Dalam pengalaman saya ini Bunda, saya melihat perlunya lebih banyak kerjasama lagi. Itu yang perlu dikembangkan Bunda. Kerjasama terutama dengan kerjasama dan diskusi bersama dengan sesama guru serta pihak sekolah dalam menghadapi dilema etika tadi, Bunda. Ya.
Tentu Terus juga ada juga mengevaluasi lagi, ya, evaluasi. ya, mengevaluasi terhadap proses pengambilan keputusan. Hmm. Itu ini mungkin dilakukan secara rutin, Ya, Bunda, secara rutin ya, ya. secara rutin untuk menilai aktivitas pembelajaran. Ya. Luar biasa Pak Jek ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi ilmunya Ah, tuh ya, bisa kemarin bermanfaat, itu sangat sebenarnya bermanfaat ya. apa namanya ini, aduh sakit ini. Sakit sakit bisu ya. Oke Pak Jek. Memang lagi musim kata Pak Bidan. Ya, ya. Oke. Kita sudah membahas tentang aksi nyata 3.1 sudah selesai Pak Jek ya. Iya. Sekarang kita akan membahas tentang rancangan program yang berdampak kepada murid. Iya, Bunda. Iya. Nah, jadi kita punya waktu 30 menit dari sekarang ya. Iya. Iya. Jadi kita akan mendiskusikan program yang Pak Jeffrey sudah rancang, Iya. ya, sesuai dengan yang ada pada modul 3.3. Iya. Jadi untuk pertanyaan pertama ini kita akan membahas tentang apakah sudah dilaksanakan, sudah dibuat rancangan programnya Pak Jeff? Alhamdulillah sudah, Ya. Bunda. Ya. Ya, Alhamdulillah sudah. Saya buat mungkin dari tahun kemarin saya sudah buat. Sudah dilakukan ya, sudah berjalan maksudnya. Iya. Oke, apa nama programnya Pak Jeff? Ini programnya ini kelas Olimpiade Matematika. Kelas Olimpiade Matematika. Olimpiade Matematika. Iya. Bisa diceritakan ini seperti apa programnya Pak Jeff? Kelas Olimpiade Matematika ini wadahnya untuk memberikan kepada siswa, tujuannya itu siswa lebih Kelas Olimpiade Matematika adalah program yang berfokus pada pengembangan kemampuan siswa dalam menghitung matematika di sekolah. Menghitung ya. Ya, dalam program ini Bunda, saya akan melibatkan siswa. Ya. Ini juga saya melibatkan siswa dalam kegiatan misalnya pada saat Olimpiade. Oh ya. Iya. Tadi lebih ke pembinaan. Iya, ya, pembinaan. untuk itu siap menghadapi Olimpiade. Oh, iya. Gitu, Jadi Mada buatkan kelasnya sendiri. Oke. Mana siswa yang minat di matematika seperti itu. Ini sudah berjalan 1 tahun ya, kalau gitu Pak Jeff ya? Iya, sudah sebenarnya untuk pembinaannya sudah dari dulu. Iya. Cuma untuk mengklasifikasinya itu pada kan untuk menghadapinya kan harus jauh-jauh hari kita udah prepare ini. Ya. Jadi Mada buatkan ngomong sama kepala sekolah, Bu, Mada ini mau buat kelas khusus matematika. Yang Mada ngajar matematika. Oh boleh tuh aja, alhamdulillah boleh. Akhirnya ibu kepala sekolah juga minta ini berkembang lagi yang IPA juga seperti itu. Jadi membuat program yang sama. Iya, program yang sama. IPA, iya, IPA matematika. Ini waktunya dilaksanakan kapan Pak Jeff? Mada mengambilnya itu sore hari Bunda, karena seperti les lah seperti itu. Oh, iya, karena itu kan jam sekolah efektif itu kan tidak mungkin siswa. Paling yang dilakukan itu sekitar 3 kali 1 minggu. 3 kali sepekan. Iya, seperti pertemuan. Terus mungkin tujuan dari program ini adalah meningkatkan kemampuan. Ya. Tujuannya itu meningkatkan kemampuan numerasi siswa itu menghitung ya Bunda ya. Sehingga mereka dapat lebih percaya diri dan kompeten dalam menghitung. Seperti itu. Percaya diri dan juga kompeten dalam menghitung. Iya. Jadi siswanya diseleksi dulu Pak Jeff ya? Untuk mengikuti program ini atau tidak, Pak Jeff nggak semua siswa kan? Tidak diseleksi juga. Tidak diseleksi. Ya, bagi siswa yang ini minatnya siswa itu. Sesuai minat siswa ya. Meskipun mereka kurang ini, tapi kita bina aja dulu.
pada akhirnya misalnya ada kegiatan lomba, yang Mada bisa lihat, oh mana siswa yang menonjol. Oh begitu. Seperti Jadi itu. luar biasa nih Pak Jeb ya. Jadi nggak Iya. seleksi siapa yang pintar gitu Iya. ya, tapi sesuai dengan siapa Iya. yang punya minat. Iya, Gitu. tidak misalnya tidak harusnya siswa yang pintar mata tidak, tetapi Mada rangkul dulu, Ya. Mada ajarkan dulu, terus Mada dengan berjalan waktu Mada menilai siapa yang menonjol ini dari matematika ini, artinya untuk mengikuti Olimpiade. Luar biasa keren sekali Pak Jeb ya. Iya. Oke. Ini kolaborasi dengan Ibu Fida tadi. Oh, Ibu Fida juga guru. Oh Iya, guru matematika sahabat ya. matematika. Iya. Gimana dampak terhadap siswa Pak Jeb program tadi dampaknya terhadap Alhamdulillah dampaknya sangat positif, dukungan orang tuanya juga sangat luar biasa. Pas sebelumnya itu kan Mada minta izin dulu nih sama orang tuanya ini, karena ini dilakukan pada sore hari Bunda. Iya, betul sekali. Iya, akhirnya orang tuanya sangat setuju, bahkan fasilitasnya juga itu kadang ada aja di dukungan dari orang tua. Iya, untuk kelancaran program ini. Seperti apa fasilitas dari orang tua Pak Jeb? Seperti ada spidol, misalnya ada alat hitung, gitu ya. Iya, alat hitung. Karena alat hitung. Kadang mereka curhat itu kalau kita kan gratis ini, bukan masalahnya. Kalau bagus Pak Guru, kita mau kalau mereka ke tempat bimbingan bukan kita mereka bayar, tapi karena di sini gratis kita nggak pungut biaya karena ini adalah siswa dari 55, kita wajib memberikan pelajaran yang terbaik untuk mereka, tidak dipungut biaya satu seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak Jeb programnya. Oke Pak Jeb, sudah ada yang pernah ikut Olimpiade berapa kali Pak Jeb? Sudah. Kemarin 2024 mewakili Kota Bima ke provinsi. Luar biasa. Juara 3 di provinsi. Kalau di provinsi nggak dapat, cuma di kota aja. Kota tapi bisa mewakili ke tingkat provinsi. Iya. Wow. Karena dia kan diambil kan 5 besar di kota, ke provinsi. Berhasil masuk 3 besar ya, 5 besar maksudnya. Iya, 5 besar. Ada juga mimpi Mada nih Bunda untuk program karena Mada juga punya keahlian di bidang seni ini. Oh iya. Iya, sama kayak Bu Nini. Mada pengen ada kelas seni juga. Ada kelas seni. Iya, ada kelas seni juga nanti mungkin dipersiapkan sama kelas sekolah. Karena potensi di selain dari di akademik ada di non akademik. Karena terbukti datang itu siswa kita tuh pasti ada yang mewakili Kota Bima ke provinsi untuk seni. Misalnya seni apa aja Pak Jeb? Kemarin itu lomba nyanyi, terus lomba nari, itu yang lomba bercerita. Programnya Pak Jeb juga itu. Iya. Oh, ada 2 program yang Pak Jeb punya nih. Iya. Jadi ekskul seni juga ya. Seperti itu. Tapi yang satunya ini belum berjalan gitu kayaknya, karena begitu ada lomba ditulis sama kepala sekolah aja tolong bina siswa ini yang ikut siap gitu. Maunya Mada itu dari jauh-jauh hari itu ada persiapan lagi, pembinaan lagi. Ya, jadi yang untuk seni ini masih insidental, ada lomba baru dipersiapkan siswanya. Tidak rutin seperti Olimpiade tersebut ya. Wow, keren Pak Jeb. Itu yang Mada yang mimpikan itu ada, karena bakat siswa juga itu kalau soal menari, apalagi mereka lihat TikTok nari itu anak-anak zaman sekarang itu kalau nyamang hidup seperti itu sangat berminat ya, tarian, nyanyian. Iya, apalagi nyanyi itu luar biasa. Baik. Jadi itu perlu juga direncanakan program tersebut ya. Iya, yang belum ada selaksanakan. Olimpiade tadi. Pengen lagi diskusi dengan beliau. Iya. Luar biasa Pak Jeb ya. Iya. Oke Pak Jeb, saya ingin menanyakan nih dokumen apa saja yang Pak Jeb perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat. Ini kan sudah berjalan nih. Ya, kira-kira dokumennya apa saja Pak Jeb? Ini alhamdulillah secara sudah ada. Karena sudah. Terus dukungan dari orang tua. Itu aja sih yang paling utama, yang paling besar itu adalah dukungan orang tua sih. Yang besar ya. Sama sarana-prasarana, karena ini kan panggung kreasi yang di depan ini kan sebelumnya itu kan baru 1 tahun ini.
ya, di dibuat. anunya. Sebelumnya itu kan kita pakai ruangan ini Bunda, ini kan Untuk- sempit oh, ini, ya. sempit. Akhirnya Bunda gimana nih kita bisa punya panggung kreasi anak-anak ini, karena kalau dilihat dari potensi anak-anak ini sangat luar biasa. Dan alhamdulillah begitu kebanyakan siswa yang juara, yang itu ada ide kelas sekolah untuk bangun itu. Ya. Itu terkait dengan ekskul seni. Kalau ekskul olimpiade tadi apa dukungan yang perlu Pak Jeff dapatkan? Dukungan banyak sih Bunda. Ya, dari olimpiade tadi, dukungan dari kelas sekolah, dukungan moral juga ada, ya, materi juga ada. Alhamdulillah ya untuk kelancarannya ini. Iya. Alhamdulillah Pak Jeff, jadi dari kepala sekolah sendiri sudah menyiapkan dukungan moral, materi juga ya untuk pelaksanaan kegiatan atau program yang Pak Jeff sudah rintis ya. Iya. Oke. Dulu sedikit cerita Bunda ya. Dulu sebelum banjir itu di sekolah ini ada beragam alat kesenian itu yang ada bikin proposal hampir 90 itu. Ya. Ke bawah banjir, ada gong, piano, segala macam. Iya, ke bawah banjir kemarin. Akhirnya nggak bisa diselamatkan karena itu bekas banjir sampai di atas itu Bunda. Banjirnya itu ada bekasnya. Banjir kemarin akhirnya alat-alat keseniannya itu di bawah banjir. Ya Allah, sayang sekali ya. Tapi sekarang itu alat-alat itu belum tergantikan. Belum, penggantinya. cuman paling kita pinjam ke mungkin di komunitas seni di sekitar lingkungan sini aja sih kita ambil ya. Nah, jadi ini saya tanyakan ke Pak Jeff lagi nih, tantangan Pak Jeff ya, tantangannya dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat tadi. Tantangannya apa saja Pak Jeff? Pertama program untuk kelas olimpiade tadi ya, kelas pembinaan matematikanya. Tantangannya itu mungkin sarana alhamdulillah. Mungkin dari minat siswanya itu dulu ya, minat siswa. Katanya dari minat siswa, terus kalau dukungan orang tua sih alhamdulillah Bunda, dukungan iya. Itu aja sih dari minat siswa aja sih Bunda. Ya, maksudnya minat siswa itu siswanya kurang berminat atau kurang berminat. Ya, jadi yang berminat itu hanya beberapa siswa saja. Ya, hanya beberapa saja. Ya, jadi nggak semua siswa itu berminat. Palingan nggak nyampe 20 orang. 20 orang yang berminat. Iya. Itu lumayan udah Pak Jeff gitu ya. Ya, lumayan itu. Jadi pada ambil itu dari kelas 4 sampai kelas 6. Oh, dari kelas 4 sampai kelas 6. Iya. Hanya 20 orang. Iya. Oh, iya. Memang matematika itu memang dianggap pembelajaran yang susah gitu kan ya. Jadi kurang menarik seperti itu. Jadi mungkin itu tugasnya Pak Jeff, bagaimana caranya membuat pelajaran matematika itu bisa menarik dan menyenangkan. Itu tantangannya, iya. Baik, Pak Jeff. Nah, apa nih tips trik Pak Jeff untuk menghadapi tantangan tersebut? Tadi kan siswanya kurang berminat nih untuk kegiatan program Pak Jeff tadi. Nah, kira-kira apa yang Pak Jeff lakukan ya sehingga bisa menarik siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut? Mungkin membuat program itu lebih menarik, yang bisa dilakukan oleh siswa. Terus mental siswa juga itu harus itu Bunda, yang harus diperhatikan. Terus program yang menarik yang bisa program yang menarik seperti itu. Menariknya seperti apa nih Pak Jeff? Misalnya dalam matematika ini Bunda ya. Misalnya dalam matematika kan cuma medianya. Media pembelajarannya. Menarik. Karena kan selama ini mungkin kita matematika itu cuma di papan tulis susun aja itu. Jadi monoton gitu jadi mereka jadi kurang bosan.
kok kayak menghitung ada gitu Iya. ya. Jadi kadang ada juga menyiapkan video pembelajaran Iya. kayak kartun-kartun iya, iya. seperti Dalam bentuk itu kartun. untuk bisa. Jadi Iya. anak-anak itu lebih fokus, Iya. lebih cepat anu. Karena Lebih anak cepat sekarang kan mengerti. sukanya kartun, Iya, betul sekali. ya. Terus Jadi, media-medianya, jadi pajak itu berusaha menampilkan media pembelajaran yang yang menarik. sesuai minat anak, Iya, menarik gitu ya. iya. Jadi dalam bentuk kartun-kartun, Iya, ada bentuk game juga, ada Bunda. game, Iya. game Kemarin, ya. iya. Kemarin ada tepuk kelipatan. Oh, tepuk kelipatan. Iya, kelipatan. Iya. Terus ada misalnya sweet, misalnya ada siswa sweet 2. Oh, ini berapa? Mereka misalnya perkalian. Perkalian mereka sweet. Ya. Siapa yang cepat? 4. Kalau kali 2 kan 4. Oh, nah, iya. 5. Jadi mereka terangsang. Pemain gitu. Iya, terangsang. Terangsang tuh berpikir. Langsung berpikir. Iya. Iya. Game tepuk kelipatan. Iya. Jadi usaha pajak itu sudah sangat luar biasa menghadapi Bapak untuk mengatasi tantangan tadi ya. Iya. Dengan pembelajaran, media pembelajaran yang menarik, aktif ya bersama siswa. Kemudian Pak Ajeh masih ada waktu sekitar berapa menit ini? 14 menit. Iya. Jadi kira-kira berapa siswa nih Pak Jeff yang dari 20 tadi misalnya, itu berapa siswa yang bisa terjaring untuk mengikuti olimpiade yang mewakili sekolah biasanya? Kalau untuk yang terjaring kan misalnya untuk persyaratan dari itu kan 5. 5 siswa. Iya, 5, maksimal 5. Tetapi di dalam itu udah mulai peningkatan lebih dari 5 itu, tetapi masih lihat lagi potensinya lagi itu yang lebih lagi selain dari 5 itu. Jadi harusnya 5 sih sebenarnya yang dari persyaratan dari olimpiade itu kan 5 orang. Jadi sebenarnya ini mereka tuh ada peningkatan sebenarnya, tetapi yang punya lebihnya itu sekitar ada 7-8. Jadi melebihi yang seharusnya diminta sama untuk peserta lomba ya. Akhirnya ada pilih 5 lagi ini yang paling yang baik dari yang terbaik dari yang baik. Oke. Baik Pak Jeffrin. Sekarang kita lanjut untuk membahas perkembangan komunitas praktisi. Praktisi nih Pak Jeff. Ini kan sudah dirintis nih, komunitas praktisi di sekolah sudah dirintis ya? Iya, Bunda. Apa sih namanya? Lupa saya. Apa nama komunitasnya kemarin Pak Jeff? Komunitas Padolok Kamaa. Iya. Ini kapan mulai dirintis ini Pak Jeff? Ini waktu pas sebenarnya ini Padolok Kamaa ini pas beliau kelas sekolah datang itu sudah mulai rintis 2022. Oh, sudah sekitar 2 tahun ya? Iya, sudah 2 tahun. Padolok Kamaa itu. Ya. Oke. Jadi memang sudah ada sebelumnya nih ternyata komunitas praktisinya. Iya. Itu bagaimana peran komunitas tersebut ya terhadap proses belajar guru-guru di sekolah ini? Perannya itu perannya itu sebagai misalnya per sekolah sebagai fasilitator. Terus ada juga tadi Pak Ahmad, beliau juga itu sebagai pengajar kan CGP itu ada pengajar praktiknya. Iya. Narasumbernya itu Pak Ahmad. Jadi guru-guru itu sebagai narasumbernya. Seperti itu. Jadi kita bahas itu terkait dengan bagaimana proses KBM secara misalnya kita melakukan ini kan 1 minggu sekali di Bunda, setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu setiap hari Sabtu itu ada diskusi nih Bunda ya. Sering juga ya kegiatan komunitasnya ya, sekali. Iya. Setiap bagaimana perkembangan proses pembelajaran siswa, terus kejadian apa yang di dalam sekolah ini, terus bagaimana meningkatkan lagi jadi ada. Terus ada juga diskusi tentang PMN. Tadi membahas apa tadi Pak Jif? Membahas tentang permasalahan dalam pembelajaran ya bersama siswa. Pembelajaran meningkatkan proses pembelajaran siswa.
Kemudian membahas juga tentang apa? PMM, Iya. iya. Kinerja Ya, juga. kinerja juga. Iya, kinerja. Disenakan setiap pekan sekali ya. Iya. Jadi Pak Jet apa ini perannya Pak Jet di sini? Narasumber sih. Oh, jadi narasumber anggota, juga. sebagai anggota. Sebagai Iya. anggota. Iya. Tapi juga menjadi narasumber Ya, juga. pernah iya, jadi nanti juga pernah jadi narasumber. Waktu diminta sama kepala sekolah itu waktu buat aksi nyata PMM itu. Oh iya, iya. Ada disuruh buat kepada teman-teman sejawat bagaimana membuat aksi nyata itu yang menarik agar ini bisa lolos validasi nih. Iya, iya, iya. Iya, yang pertama dapat sertifikat PMM itu MADA. Jadi kepala sekolah itu nunjuk aja ini tolong kasih coaching klinik semacam coaching iya, gitu ya iya ke teman-teman. Oh iya, sebenarnya gampang sih Bunda. Penting apa yang kita lakukan di kelas itu kita foto, kita videoin, kita taruh apa, kita buat keterangan apa yang kita lakukan. Iya. Akhirnya yang penting jangan plagiat punya orang. Intinya seperti itu. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi ternyata komunitas praktisi Kak Padolo Kemang ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa gitu ya dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah SDN 55 ini. Iya, tentu. Baik Pak Jevin. Jadi selain tadi tentang pembelajaran di kelas, kemudian aksi nyata PMM, kinerja, kira-kira materi apa lagi yang disampaikan di biasanya ada yang berkaitan dengan apa namanya ini kesehatan lah, misalnya ada yang misalnya ada apalagi tentang lingkungan sekolah. Tentang pembelajaran, misalnya tentang berdiferensiasi di sini. Iya, berdiferensiasi, iya. Terus juga di luar dari itu Bunda, ada juga misalnya ada informasi dari dari luar itu bagaimana siswa untuk lebih tidak bulian ini. Oh, tentang bullying ya, mengatasi bullying ada sekolah ya. Iya. Itu yang paling tidak bully. Itu yang paling diskusi itu ya. Terus apa yang harus kita lakukan jika ada siswa yang membuli temannya, bagaimana, apakah kita harus berbicara dengan orang tuanya atau bagaimana, karena sekali dua kali itu kita bisa tolerir, kita bicara, tapi kalau udah keseringan mungkin bisa berbicara dengan melibatkan orang tuanya juga. Jadi luar biasa sekali ya, kegiatan kombelnya itu sudah sangat bervariasi. Iya. Dari mulai membahas pembelajaran kelas, kinerja, tentang PMM, lingkungan sekolah, dan sampai kepada untuk bagaimana mengatasi bullying ya di sekolah. Prestasi murid juga itu. Prestasi murid ya, meningkatkan prestasi murid ya. Iya, prestasi murid. Rapor ini juga kemarin juga. Rapor pendidikan. Oh iya. Pendidikan sekolah itu. Jadi bahas juga rapor pendidikan yang merah itu perlu. Iya, yang merah itu bagaimana kita meningkatkan apa yang kurang. Contohnya mungkin kurang di literasi mungkin atau di numerasi. Jadi sudah sangat banyak sekali yang dibahas di komunitas belajarnya Pak Jet ini ya, sudah sangat banyak, jadi insya Allah itu bisa meningkatkan pemahaman, wawasan dari guru dari Baik Pak Jet. Nah, dari sekian banyak program di Kombel tadi, banyak materi untuk si guru-guru di sini. Nah, dari itu perubahan apa saja yang menyenangkan yang dialami oleh rekan-rekan di komunitas praktisi yang ada di sekolah ini? Perubahan yang paling signifikan itu mungkin kedisiplinan. Iya, kedisiplinan guru, terus pengembangan kompetensi guru. Ya, alhamdulillah. Terus bagaimana? Terus meningkatkan kinerja. Iya. Meningkatkan kinerja guru, ya. Oke. Perubahan disiplin ini seperti apa misalnya Pak? Perubahan disiplinnya itu misalnya
kadang kan guru kan ada yang terlambat ini Ya. ya. Jadi sebelum jam 7 itu sebelum jam 7 udah hadir udah melakukan apel pagi, udah hadir semua, Ya. terus udah standby di depan itu menyelami siswa. Habis iya. itu si guru-guru itu udah nggak ada lagi yang misalnya ada jam pelajar ini, udah standby di kelas ini. Menunggu di kelas Iya, ya. menunggu di kelas. Tidak ada kelompok masuk kelas, Iya. masuk kelas sekolah. Iya. Standby menunggu siswa di depan. Iya, Ya, itu sangat bagus sekali Pak Jeb ya. Jadi ada peningkatan dalam kedisiplinan guru. Tentu juga itu sangat berpengaruh juga kepada disiplinnya siswa juga. Iya, betul. Kan, ya? Misalnya kalau nggak ada siswa di guru, nggak ada guru di kelas kan itu ribut. Iya, gitu. siswanya ribut, Apalagi anak SD, bunda itu. Iya. Oke. Kemudian tentu katanya ada peningkatan pengembangan kompetensi guru. Nah, seperti apa ini Pak Jeb? Peningkatan kompetensi guru itu bisa dalam ini apa namanya proses cara mengajarnya ke siswa cara kan dulu itu kan mereka itu mulai pelajaran seperti yang Mada bilang tadi kan monoton di papan ya. Gitu ya. Sekarang mereka udah mulai menggunakan udah ahli IT juga, banyak yang ahli IT. Iya. Ahli IT, misalnya dalam bentuk apa nih ya? Dalam proses mengoperasi laptop untuk infocus, untuk di kelas itu, Terus juga pada saat beliau mengajarkan kinerjanya juga itu kan dulu itu kan bantuan yang bukan misalnya kan, ayo adek bantu Jani bantu. Tapi sekarang itu gimana Ibu sudah alhamdulillah sudah bisa. Iya, sudah bisa kerja sendiri. Jadi sudah meningkat kemampuan gurunya dalam menggunakan IT ya, bisa mengoperasikan laptop sendiri ya, jadi nggak tergantung lagi dengan pada guru-guru yang bisa yang masih muda seperti itu. Yang senior juga tuh udah alhamdulillah udah bisa mengoperasikan laptop. Iya, mengoperasikan laptop yang senior itu. Itulah gunanya Kombel itu ya. Bisa meningkatkan kompetensi guru. Di sini juga kan ada dukungan dari apa namanya bantuan dari Kerumbuk itu Kerumbuk ya. Jadi setiap itu ada ayo buka PMM-nya, ambil Kerumbuknya, udah mereka operasi sendiri. Kerumbuk itu banyak ya, bisa Kerumbuk ya, dapat bantuan kemarin sekitar 22 unit. Jadi bisa dipakai juga bergantian dengan bisa dia. Ada juga guru yang nggak punya laptop itu, ya mereka karena keseringan buka Kerumbuk itu akhirnya mereka bisa. Iya. Luar biasa sekali peran. Ada juga yang buat kanvas itu. Kanvas untuk media pembelajaran. Jadi gimana sih akhirnya ada begini Ibu, ini kan kayak kita mengoperasi HP aja sebenarnya ini. Ini pilih menunya di sini, terus oh iyo, kalau ini cara mengganti hurufnya, itu nggak ada yang beda sih. Iya, sekali seperti biasa kita belajar yang dasar-dasarnya aja. Iya. Jadi peran Pak Jeb juga ternyata sudah besar sekali ya. Iya. Akhirnya alhamdulillah sertifikat PMM-nya rata-rata udah dapat semua. Iya, untuk memenuhi RHK kinerja. Iya, untuk RHK-nya itu. Luar biasa Pak Jeb perannya ya dalam Kombel ya. Iya. Baik, nah sekarang kita ke pertanyaan berikutnya Pak Jeb. Nah, rencana apa yang akan dilakukan komunitas praktisi yang di sekolah ini ya setelah program ini selesai, program PGP? Oh mungkin ini rencananya itu mungkin lebih berkontribusi lagi di sekolah ini, terus lebih meningkatkan lagi kompetensi Bunda, karena ini kan ini CGP ini adalah jalan kita untuk menuju bagaimana kita meningkatkan kompetensi diri kita ini, ilmu yang kita dapatkan di CGP ini bagaimana kita
menerapkan di sekolah kita. Itu. Jadi lebih memaksimalkan, ya. Memaksimalkan menjadi seorang penggerak bagi penggerak komunitas dari belajar. komunitas belajar. Dan sudah banyak dapat ilmu ya di PKP ini sudah ya. luar biasa sekali. Jadi wadah kita untuk berbagi itu ya di Kombel ini yang paling besar dampaknya sebenarnya di Kombel. Dari ilmu-ilmu yang dari modul 1, 2, 3 itu kan sangat-sangat bermanfaat kalau kita mempraktikkan di sekolah ya. Jadi salah satu wadah untuk kita mengimbaskan itu ya Kombel. Kombel benar sekali. Baik Pak Jeff, itu dukungan nih yang perlu diperlukan ya oleh Pak Jeff untuk komunitas praktisi yang ada di sekolah agar bisa terus belajar bersama dengan rekan-rekan lainnya. Mungkin dukungan yang paling utama itu adalah semua warga sekolah ini, Bunda, terutama dari kepala sekolah, rekan guru sejawat, orang tua juga, Bunda, orang tua, terus komite sekolah. Komite kebetulan juga masih ada komite sekolah di sini. Terus lingkungan sekitar sekolah ini, warga lingkungan sekolah. Itu dukungan yang dibutuhkan supaya komunitas Kombelnya ini, praktisinya ini bisa terus berjalan untuk belajar bersama. Kira-kira menurut Pak Jeff, apa sih peran orang tua atau peran komunitas sekolah itu untuk meningkatkan mungkin peran orang tua itu mungkin lebih banyak memfasilitasi, Bunda. Ada misalnya bukan kita meminta sumbangan, tidak, cuman kita bagaimana bekerja sama dengan orang tua ini. Misalnya ada kekurangan dari sekolah ini, apakah bisa, tidak, kita tidak memaksakan, tapi ada sukarela dari orang tua. Jadi komunitas sekolah itu gabungan orang tua, masyarakat, bantuan masyarakat. Panggung juga ini bukan dari orang tua. Panggung itu. Jadi yang punya ide itu orang tua. Jadi dari orang tua. Yang pegang uang pembangunan orang tua, yang pegang, pokoknya sekalinya orang tua lah yang pegang itu semuanya. Jadi memang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah itu semua terlibat ya, nggak cuma dari guru saja ya, tetapi semua pihak dari sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semua harus bersinergi ya, Pak Jeff ya. Oke Pak Jeff. Mungkin itu saja terkait dengan komunitas praktisi di sekolah Pak Jeff. Itu sudah sangat berjalan dengan sangat bagus ya. Kegiatannya sudah rutin ya, per minggu ya, dilaksanakan setiap hari Sabtu seperti itu. Jadi sudah bisa meningkatkan banyak kompetensi guru-guru di sekolah, terutama dalam hal IT, pembelajaran dan seterusnya. Dan juga sudah berkolaborasi ya dengan dengan orang tua, dengan komunitas sekolah. Itu luar biasa sekali Pak Jeff ya. Oke Pak Jeff, sekarang kita sudah di pasca observasi pembelajaran. Daripada panggil dulu. Mungkin tidaknya bisa kita undang ke sini.